Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah rawuh pada pagi hari ini dalam rangka pengajian Rabu pagi di Gedung Juang. Yang utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan sempat untuk hadir di pengajian pada pagi hari ini. Salam serta sholawat selalu kita tunjukkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir nanti, dan semoga kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Agak telat sedikit ya Bu, kita mulai udah jam 8:05. Kita mulai saja pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan Al-Fatihah. Kita lanjutin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tak lupa Bu, kita pakai kebaya hari ini memperingati Hari Kartini. Semoga kita menjadi perempuan, ibu, nenek, oma, uti yang selalu tegar dan bisa memberikan contoh kepada putra-putri kita dan cucu-cucu kita. Kami pengurus mengucapkan selamat Hari Kartini. Mohon maaf ya Pak, Bapak enggak. Nanti tanggal 12 November Pak, Hari Bapak. Dan pagi hari ini tausiah akan disampaikan oleh Ibu Haja Mas Mufah. Monggo kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas
Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh yang senantiasa kita muliakan, pengurus pengajian Al-Muttaqin di HJ 45 Kabupaten Temanggung ingkang tansah kita hormati, para bapak, para ibu jamaah pengaosan Al-Muttaqin rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini 4 Dzulqa'dah 1447 Hijriyah bertepatan tanggal 22 April 2026, walaupun pagi-pagi hujan, tapi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di aula Gedung Juang ini dengan niatan yang pertama tentunya bersilaturahmi, yang kedua thalabul ilmi, bahkan yang ketiga insya Allah sebagaimana tersebut dan disampaikan oleh Ibu Ketua tadi adalah memperingati hari lahir ibu kita Raden Ajeng Kartini. Mudah-mudahan niat yang banyak tadi dicatat oleh Allah sebagai amal solih dan amal solihah yang akan menjadikan lebih berat timbangan amal kebaikan kita sekalian. Mudah-mudahan kehujanan kita pada pagi hari ini merupakan hujan yang penuh dengan rahmat Allah dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, salawat dan salam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tetap katur kepada Nabi akhiruz zaman, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian digolongkan oleh Allah menjadi umatnya yang pada saatnya nanti berkenan mendapatkan syafaatnya, wabil khusus besok di yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga izinkan saya masfufah, biarpun sudah tanggal 4 Dzulqa'dah, izinkan kami menyampaikan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Allahumma. Karena saya mendoakan maka aminkan. Dengan maksud mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menjadikan kita umat
yang dapat berpulang kepada kesucian, kembali kepada kesucian, karena dosa-dosa kita husnudzon diampuni oleh Allah. Maka taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh ibadah yang 1 bulan lebih 3 hari kita sudah meninggalkan Ramadan. Tadarus tarawih kita diterima, kebaikan sedekah derma kita diterima. Bahkan pengendalian hawa nafsu kita sebulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada bulan Syawal yang lalu, bahkan kita sudah masuk tanggal 4 Dzulqa'dah, juga dapat melanggengkan pengendalian diri kita. Karena Syawal bermakna peningkatan, lebih-lebih lagi kita sudah masuk pada bulan pertama, bulan haram. Marilah kita tingkatkan pengendalian diri kita. Insya Allah setelah kita lulus, jangan tulis dengan noda merah lagi. Setelah kita lulus mendapatkan ampunan Allah, bahkan kita sudah bermaaf-maafan. Jangan buat lagi kesalahan yang sama. Hanyalah orang bodoh yang terjatuh berulang kali pada lubang yang sama. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah purun paring pangapunten dhateng kawula nggih Bu. Semakin redup, semakin saya tidak melihat wajah Ibu satu persatu nggih. Karena saking blawurnya mata saya. Mila jan boten jelas Ibu. Nggih. Bu Habib kalau mau ketinggal sakniki mon boten ketinggal sebelah pundi nggih. Ya Allah. Nggih, saking blawuripun ditambah jawah sisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini ibu-ibu biasanya berpakaian ungu, sekarang berpakaian berwarna-warni. Inilah tanda bahwa kemarin hari adalah tanggal 21 April. Alhamdulillah setiap tahun bahkan sejak kemerdekaan kita kepara saderengipun para rawuh kita sedaya kemutan setunggalipun sosok yang terlahir di Kabupaten Jepara nuwun inggih ingkang dipun kenal R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini Jaya Ningrat, Jaya Hadi Ningrat. Alhamdulillah ingkang terlahir tanggal 21 April tahun 1879 Masehi. Alhamdulillah hari ini sudah 22 April 2026. Nggih. Pinten abad Ibu? Nggih. Sampun berjalan sekian tahun, tapi perjuangannya, jasa-jasanya insya Allah masih akan dikenang oleh kita sedaya, khususnya kaum perempuan Indonesia. Umumnya adalah bangsa Indonesia. Milah kanthi punika para rawuh kawula wonten muqaddimah utik-utik malih buka-buka malih
izinkan kami menyampaikan pembahasan pagi hari ini kaitannya yang berkaitan dengan perempuan. Betapa perempuan 2 abad yang lalu telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila kawula maos yang pertama surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Kemudian yang kedua surat Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat 13 mengingatkan kita Bapak Ibu sekalian bahwasanya Allah menciptakan kita makhluk di dunia ini insya Allah ingkang terdiri saking kaum Adam dan kaum Hawa. Bahkan Gusti Allah ndadosaken kita sedaya umat menungso wonten ing saklumahing buminipun Allah kasuwun supados ingkang pun ciptaaken bersuku berbangsa dengan wujud yang bermacam-macam. Nyun sewu, wonten ingkang inteng dunteng, wonten ingkang sawo mateng, wonten ingkang putih luar biasa, wonten ingkang rambutipun keriting, wonten ingkang rikmanipun lurus. Tapi Gusti Allah ngersakaken lan jelasaken bilih, wahai sekalian manusia, sungguh telah aku ciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan aku ciptakan engkau manusia bersuku dan berbangsa. Alhamdulillah, ketika kita hanya membahas kiambak ingkang termasuk bangsa Indonesia kemawon, luar biasa. Saking bahasanipun ingkang mawarni-warni, saking pulaunipun ingkang panjang luar biasa, kathahipun boten kanten-kantenan. Allah ngersakaken lita'arafu, agar manusia saling mengenal satu dengan yang lain, agar manusia saling menjaga persatuan dan kesatuan. Tapi Allah mengikat wonten ing surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi sungguh manusia yang dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan kedudukannya, bukan jenis kelaminnya. Nggih, Allah boten bentenaken gender, Allah boten bentenaken kedudukan, Allah boten bentenaken samudayanipun, tapi Allah mengangkat inna akramakum, sungguh hamba-hambaku yang paling mulia di sisiku adalah atqakum, yang paling sanggup untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan paling sanggup untuk meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Allah menutup, sungguh Allah Maha mengetahui.
apa yang terlahir, apa yang terkata, bahkan apa yang masih ada di dalam hati manusia. Allah Maha Alimun. Allah mengertosi, Allah lebih mengetahui menapa kemawon yang ada pada hamba-hambanya. Bahkan boten namung mengetahui, tapi Gusti Allah mengenali masing-masing golongan, masing-masing manusia. Alhamdulillah Ibu, setelah kita berhari raya, kemudian disambung kita mengeti harlah R.A. Kartini. Sebetulnya bukan pada wironanipun jarit, bukan pada kebayaknya, sebab pancen gambare R.A. Kartini pancen gelungan kalian ngagem bayak. Maka itu yang sering diingat-ingat. Tapi lebih dari itu, apa yang diupayakan dan apa yang dikerjakan R.A. Kartini yang terlahir di zaman penjajah. Ternyata wonten napak tilas, wonten hal-hal yang baik yang patut kita contoh adalah semangatipun untuk bisa berjuang memperjuangkan kaumnya. Kita mboten badhe maos sejarahipun, tapi kita juga akan menggandengkan betapa Islam terlahir di dunia ini. Allah maringaken kesempatan kepada umat manusia dengan kesempatan yang sama. Kalau Al-Hujurat ayat 13 menika saking jenis kelamin tidak dibedakan. Bahkan Allah memberitahukan yang paling mulia di sisi Allah bukan wajahnya, bukan mayoritasnya. Bukan mayoritas dan minoritas, tapi hanyalah ada pada ketakwaannya. Ini yang akan dimuliakan Allah. Lah dari sisi ibadahnya Gusti Allah ngendika, man amila sholihan min dzakarin au unsah wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah dalam Al-Qur'an. Man sapa wonge amila sholihan, sinten kemawon, kalau orang Jawa ya setane gerang, siapapun ingkang kersa amila sholihan, nindakaken lelampahan kesaenan, mau qauliyah, mau fi'liyah, mau apapun juga, uswah hasanah, perbuatan apapun, amal kebajikan, min dzakarin au unsa, tidak peduli itu laki atau perempuan. Tapi kan zaman jahiliyah luar biasa Bapak. Betul-betul perempuan tidak diangkat, tidak diajeni, tidak dihormati. Niku sebelum Kartini lahir. Kelahirannya aja dari zaman jahiliyah. Allah sudah mengangkat beberapa derajat dengan falanuhyiyannahu, maka aku Allah akan angkat, akan berikan kehidupan kepada siapa? Min dzakarin au unsah, ora lanang ora wadon, anggere kok gelem nindakake kebajikan, nindakake amal ingkang sae, janji Allah hayatan thayyibah. Allah yang janji, padahal nek Gusti Allah menika la tukhliful mi'ad,
tidak pernah nulayani janji Allah, akan diberikan kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Syaratnya adalah amila sholihan. Berbuatlah kebajikan. Tidak ada kata terlambat di dalam agama Islam. Mbok ane akit nom-noman ora tau ngaji aiu babibu, wis tuwek gak sempat ngaji, ndak ada kata terlambat. Ini janji Allah. Lebih baik terlambat daripada tidak melaksanakan. Mula dua dasar menika monggo kita pegangi, karena hari ini kita berbusana mincak-minci. Nggih, munggah telundagan mawon rada kangelan, sebab napa? Kepingine ya rada kaya ana wiranane. Walaupun sing kenditan temenanan nggih jarang. Wong sakniki wiron wis dadi mawon akeh. 150.000 wis oleh jarit wis diwiru sisan. Nggih. Napa meleh tenggen raja nika Magelang. Komplit nika Bu. Nggih. Allah menjanjikan kehidupan yang baik. Lah menapa kemawon ingkang dipun tinggalaken? Dari surat Al-Hujurat ayat 13, ternyata kemuliaan bukan dari jenis kelamin, tapi real kulalan panjenengan sami wonten ing Indonesia. Gesang zaman semonten bahkan orang tua kita masih membedakan anak laki dan anak perempuan. Anak laki di sekolah ke bertahun-tahun sampai pendidikan tinggi, sampean wedok ngalau. Wong wedok ki paling-paling ya baline kasur dapur sumur. Rumiyin Ibu, nggih, kata mbah-mbah kita dulu, sok kon ngalah. Nggih, pulo-pulo pestine dadi wong wedok. Ning alhamdulillah. Padahal ternyata Islam sudah mengangkat jauh-jauh hari kedudukan kita kaum perempuan sebagaimana dua ayat tadi. Bahkan di ayat-ayat lain Gusti Allah ugi sampun madhaaken sing dibentenaken menika namung manahe, namung ketakwaane, bukan jenis kelamin. Mila kita mengertos, kita mendengar bagaimana Kartini ketika dipingit dan dipingit. Tapi semangat Kartini dengan lagunya yang dikarang oleh Wage Rudolf Supratman. Nggih. Lajeng wonten aransemen malih oleh sinten menika? Jadilah lagu-lagu ibu kita Kartini, putri sejati. Lah ngoten nggih Bu? Pripun Bu lagune Bu? Tadi kok meringati Hari Kartini kok mboten nyanyi lagu Kartini rumiyin? Enggak. Sungguh besar cita-citanya bagi bangsa Indonesia. Menapanipun semangatnya Ibu, sebab menapa Kartini dobrak yang pertama adalah pentingnya pendidikan. Yang pertama, pentingnya ngaji, pentingnya ilmu dipunyai oleh manusia, tidak peduli laki atau perempuan, tidak peduli laki boleh keluar rumah, perempuan dipingit, Kartini tetap belajar dan belajar. Ternyata R.A. Kartini ngamalaken ajaran Al-Qur'anul Karim. Sebab Allah memberikan wahyu pertama kali kepada Kanjeng Nabi Muhammad adalah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Perintah membaca yang pertama.
Padahal Kanjeng Nabi Umi, bukan Ummi. Nek Ummi niku ibuku, lagu Ummi. Kalau Umi itu buka huruf, boten saged maos, boten saged baca, maka malaikat Jibril, ayo Muhammad saya tuntun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Muhammad dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Baca ngantos ping 3 Kanjeng Nabi ndrodok. Inilah yang diamalkan oleh Kartini. Mula alhamdulillah wanita muda namung diparingi yuswa selangkung tahun. Nggih, tapi jasanya luar biasa bagi bangsa Indonesia. Bagi kaum perempuan Indonesia saged nyonto semangatipun R.A. Kartini. Mila para rawuh wonten mukadimah kawula ugi maosaken surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Sebab menapa? Ternyata orang yang tidak mau baca, mana mungkin kita tahu lor kidul. Ape Allah tuntunan larangan. Maka Allah mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sadaqallahul adzim. Wa 'allama Adama. Dan sungguh Allah mengajarkan ilmu kepada Adam alaihi salam. Asma'a kullaha. Sebab Allah nyiptakan manusia pertama adalah Mbah Adam alaihi salam. Diberitahukan oleh Allah nama-nama yang ada di dunia ini. Kullaha samudayanipun. Semua. Maka ketika kita menelusuri nang apa to ya? Kaya ngene kok iso diarani tai kucing misalnya. Wong enak-enak kok ya, bahane iki ya padha karo bahan widaran. Tapi meng wujude iki meng kaya tai kucing kok diarani tai kucing. Ini laut, ini langit, ini pohon, ini alam, semuanya yang ada di laut, beberapa ikan, kullaha thumma arabahum 'alal malaikah. Kemudian diperintahkan, coba sampaikan kepada malaikat-malaikat. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jal malaikat unekne meneh nek pancen kowe bener, ayo sebut meneh segalanya yang engkau ajarkan Allah kepadamu. Qalu, malaikat menjawab, Bu, malaikat menjawab, qalu, subhanaka, maha besar Allah, maha suci Allah. Nek menungso malaikat, menungso itu namung ciptaannya Allah. Malaikat adalah makhluknya Allah, maha suci Allah. Kata malaikat, la ilma lana. Kami tidak akan tahu apa-apa. Kami hanya bisa patuh. Kami adalah makhluk Allah yang diciptakan hanyalah untuk patuh. Adam ge menungso. Adam diciptakan oleh Allah sebagai makhluknya, tapi Adam diparingi sangu, kagungan ati, kagungan akal, lan diparingi hawa nafsu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kecuali
kita namung mangertos menapa ingkang panjenengan ajaraken. Kami tidak akan bisa tahu apa-apa kecuali yang Engkau katakan, yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Lawang sing paling maha alim menika namung Allah, Bu. Allah Al-Alim, Al-Hakim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, sedaya asmanipun Allah ingkang sae, yang maha tahu hanyalah Allah. Anek menungso kepintero nyundul langit, ternyata masih banyak yang belum kita ketahui. Niki nek makhluke Gusti Allah. Mila kita lajeng wonten ingkang spesial. Wong gek dokter ae spesiale werna-werna, apa meneh di luar kedokteran. Kita ndak akan bisa tahu seluruh tentang alam semesta. Illa ma 'allamtana. Mila kewajiban menuntut ilmu lak saking lahir tekan sedo, Ibu. Ini adalah bukti tanda betapa luasnya ilmunya Allah, bahkan hanyalah setitik saja yang bisa kita ketahui. Walaupun kita sudah belajar wiwit 6 ngantos dumugi sepuh, ilmunya Allah tidak akan habis. Maka jangan khawatir, Bu, semakin kita tahu, semakin banyak yang belum kita ketahui saking jembare ilmunipun Allah. Maka kewajiban menuntutnya adalah minal mahdi ilal lahdi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena ini maka alhamdulillah kita diciptakan, Ibu, kita tidak bisa milih. Nggih. Ming dzakarin au unsah. Kita tidak bisa milih akan terlahir dari siapa, kemudian berjenis kelamin apa. Inilah yang namanya takdir Allah. Maka ketika kita sudah betul-betul sekarang ini kita sudah berkembang bahkan tumbuh dewasa, alhamdulillah tahu ini bagus, ini buruk, ini tuntunan, ini larangan, ini reward, ini siksa. Karena apa? Karena jasa kita belajar. Karena jasa kita menuntut ilmu, sebagaimana semangat Kartini yang ditinggalkan agar apa? Jangan ada anak-anak Indonesia yang tidak ngerti baca tulis. Ingkang boten mangertos lan boten kagungan ilmu. Maka alhamdulillah negara kita menempatkan bahkan menganggarkan ingkang magayutan kalian urusan pendidikan. Karena nudahaken betapa pentingnya ilmu menika. Ini Kartini ingkang dipun pingit kados mekaten, menuntut ilmu adalah wajib. Kok njur zaman saiki kok ijeh ana anak didik yang seharusnya sekolah mboten waget mengenyam pendidikan karena ekonomi, karena strata sosial, karena alasan yang lain boten pareng wonten ing Indonesia. Mula lajeng dipun tetapaken wajar dikdas yang dulu 6 tahun awalnya, kemudian berubah menjadi 9 tahun, kemudian akhirnya bertambah menjadi 12 tahun.
Artinya minimal 12 tahun mengenyam pendidikan cocok kalih dawuhipun Gusti Allah supados kita menuntut ilmu sak kathah-kathahipun. Ngantos-ngantos Kanjeng Nabi ngendikaaken man salaka tariqan ilal ilmi sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja orang yang sanggup menunjukkan jalan menuju ilmu, ana murite, ana gurune, ana santrine, ana ustate, nggih para rawuh, sinten kemawon ingkang sanggup salaka tariqan menunjukkan kepada jalannya ilmu, kata Nabi, Allah akan membukakan jalan orang tersebut. Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan berpulang kita nanti, Bapak. Kemana? Kepada surganya Allah. Karena saya yakin kita semua yang kumpul di sini ini kan semuanya meh badhe kondur. Nggih. Badhe kondur teng pundi? Kepada peraduan yang terakhir. Walaupun melalui alam penantian, tapi akan berpulang kepada tempat yang paling kekal. Ada surga dan ada neraka. Itulah tempat pulang semua makhluk dan hamba wonten saklumaing buminipun Allah. Walaupun mungkin ribuan tahun lagi, mungkin ratusan tahun lagi kita di alam penantian, yaitu alam makbarah yang biasa kita sebut dengan alam kubur. Tapi kan hanya menunggu saja. Roh kita yang menunggu. Kalau jasad kita hancur dimakan tanah, dimakan lelembut, dimakan hayawan. Bahkan kalau jengking, corok, macam-macam, ulok lan liya-liyane, jasad kita akan membusuk, tapi roh kita yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila para rawuh, insyaallah sinten ingkang sanggup di sela-sela hujan turun saja Bapak Ibu tindak wonten ing Gedung Juang semata-mata untuk bisa mengenyam walau ayatan, sehari tambah seayat, sehari tambah seayat. Insya Allah sekian lama penantian kita menuju alam makbarah, Allah badhe nambahi ilmu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka penting sekali ilmu punika. Karena memang itulah yang diberikan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka R.A. Kartini sanggup membaca. Mula monggo Ibu kita lestantunaken sukalah membaca. Walaupun Ibu bisa membuka gadget, bisa membuka YouTube, bisa membaca WA, tapi mempelajari Al-Quran beserta tafsirnya dan terjemahannya sampai selesai, insya Allah akan berbeda dengan hanya membuka YouTube. Kenapa? Karena yang berkesinambungan mengetahui, tahu endingnya adalah orang yang mau mengkaji. Maka ngaji, ngaos menika hukumipun fardu ain, bukan fardu kifayah. Nek fardu kifayah menika lah nak ngedusi mayit, kifayah. Sing cepak-cepak keluarga sudah ngedusi, ora kudu sak desa ngedusi kabeh, entek sabune, entek banyune. Iya. Tapi kalau thalabul ilmi menika ain,
setiap laki, setiap perempuan untuk tahu ilmu. Sebab kita badhe nindakaken menapa kemawon disiplin pekerjaan panjenengan butuh ilmu. Kita badhe nindakaken amila salihan ingkang dadosaken kita takwa menika nggih betah ilmu. Contohnya kemarin kita berpuasa, betapa ilmunya puasa ket biyen lho, tekan saiki ngaji terus kadang-kadang nggih sok lali kok Bu. Posone ngono empun, tapi kadang-kadang gabuk. Sebab apa? Sebab anggenipun nglampahi larangane Allah di surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Kita sering ayat 11 dan 12 kadang-kadang kita lupa Ibu. Nembe mawon halal bihalal. Tekan mriki ruangan mawon udah saling menggunjing, Pak. Padahal itu larangan. Kita ngaji terus, ning yo lali terus. Padahal surat Al-Hujurat ayat 12 kita diemotke. Menapa? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu gunjing. Tajassasu onone ming ibu aja norak misalnya kayak gitu. Mosok sih ora meceng ngoten niku. Kadang-kadang ono liya ke salah, itu aja masih akan diterus, Bu. Kita udah ngaji, tapi kita kadang lupa. Maka terus kita diingatkan supaya kapanpun kita berbuat salah agar suka saling maaf, memaafkan. Dosa kepada Allah kita gampang, mungkin istighfar, mungkin bertobat. Tapi kalau dosa kepada teman kita belum ridho, kok lenageh sok ben nang kono, ini bahaya Ibu. Nanti kebagusan kita yang akan berkurang diberikan kepada teman kerabat kita yang kita sakiti hatinya, yang kita ambil haknya, yang kita rongrong kehormatannya ketika kita tidak saling menapa berjabat tangan, ngaturaken lepat nyun pangapunten, ora usah nek bodho tok. Kapan kita ketemu monggo kita ngapuranan. Sebab pancen dhewe iki panggonane salah. Kita menika Ibu tempatnya kita bersalah. Pun pertama pentingnya ilmu adalah tinggalan Raden Ajeng Kartini. Mari kita teruskan. Anggenipun kita mengkaji Al-Qur'anul Karim. Sebab Al-Qur'an adalah petunjuk kepada manusia. Supaya kita paham, itu larangan. Itu janji Allah. Ayo. Ora usah awal sebab Gusti Allah ke Maha Sugih. Ora-orane jatuh kere karena kita berderma, karena kita sedekah. Sebab janjine Allah arak ditikel-tikelake nang burine wong sing seneng sedekahan. Di belakang dermawan itu Allah akan melipat gandakan. Mana janjinya? Wallahu yudhaifu liman yasha. Sungguh Allah akan melipat gandakan apapun juga yang banyak sekali. Mula nek panjenengan bahasanipun nak dilalah ya ancene wong apik ki kok ya rezekine mili. Lho niku Pak, menungso kadang ngarani dilalah, tapi itu janji Allah. Ndak akan. Ning kadang-kadang kita sok ketakutan. Bahkan gelem urun pisan ae wis do ngomong ngake ora golek ganjaran, jebul ganjarane mlayu. Lawa kan melarang. Wahai orang yang beriman, jangan batalkan pahalanya dengan apa? Dengan ngomyang yang diberi. Loh, ini menuju takwa, Bapak. Puasa menuju takwa.
semuanya kita menuju. Ini tidak akan poso, semuanya. Bahkan panjenengan tergabung dalam jamaah al-muttaqin. Kemudian yang kedua, tinggalan Raden Ajeng Kartini tidak hanya menyampaikan betapa pentingnya tholabul ilmi. Yang kedua, luar biasa meninggalkan semangat juang. Ini juga cocok pangendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Rasul menjawab, "Qala as-salatu ala waqtiha was-saniyatu birrul walidain was-salisu wal jihadu fi sabilillah." Al-hadis rawahul Bukhari. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, ternyata jamnya gedung ini sudah diambil karena sok mutamati niki. Napa ical, Pak? Kok sudah ndak ada di sana? Oh iya, insya Allah persis jam 9, Ibu. Yang kedua adalah semangat juang. Nabi ditanya sahabat, Kanjeng Nabi menjawab, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah 3 perkara. Yang pertama, as-salatu ala waktiha. Pertama ini adalah ibadah salat yang dikerjakan pada waktunya. Kenapa salat? Padahal ada zakat, ada puasa, ada haji. Kenapa salat? Karena sholat ini adalah barometer keislaman seseorang. Karena sholat itu dalam agama Islam, Allah menggambarkan kamathalir ra'si fil jasadi. Karena sholat itu adalah ibarat badan ini, sholat itu kepalanya. Bukan kaki dan tangan, bukan badan, tapi kepala. Ra'sun. Nggih sirah. Lah sirah menika akalnya disirah, Bu. Mata, hidung, mulut, telinga. Berapa indera yang ada di sirah? Maka sholat ini adalah hal yang paling penting. Mila monggo Bapak Ibu melaksanakan tinggalan R.A. Kartini, demikian juga mari kita reksa, kita tegakkan salat 5 waktu. Kita tingkatkan. Menapa? Bukan jumlahnya Bapak, tapi kualitas. Kadang kita melaksanakannya sudah tidak pernah gondang 17 rakaat, tapi kualitasnya ini belum betul-betul berkualitas. Kadang-kadang arak ngeling-ngeling ndekeke kacamata ngenteni salat dhisik. Iya, kan belum berkualitas. Padahal kalau kita salat, letakkan urusan dunia semuanya. Eling gek ngadep marang Allah. Nggih. Mula sahabat Nabi yang kena panah itu jangan diseset. Nanti kalau aku pas salat, sesetlah. Umar bin Khattab kalau tidak salah. Ya Allah, betapa sholat ini menghadap Allah pasrah luar biasa. Karena sholat ini adalah doa. Arti sholat itu doa. Ya, seluruh rukun dilaksanakan ini isinya doa. Mulai takbiratul ihram ngantos tahiyyat, ngantos salam penuh dengan doa pasrah. Hidupku ya Allah
matiku, ibadahku ya Allah kuserahkan kepadamu, Allah Rabbal Alamin, Allah yang menjadi penguasa alam semesta. Nggih. Tapi kadang-kadang kita kan belum begitu. Makanya kata sanget Ibu, orang koruptor itu sholat Pak. Nggih, tapi pas gek nika lali. Mula njur hae wong barang dicaplok. Ngoten. Mila yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Betul-betul kita maknai ninggalaken fahsya dan mungkar itu, karena itulah esensi sholat menghadap Allah. Mula ke depannya tidak menjadi saya bejat, tapi saya apik. Kula wingi pancen buka YouTube. Lah kok enten duka teng pundi nika daerah Sibolga nggih. Mungkin Ibu pernah membuka. Kula nggih gak wingi kemarin sore ya nggih. Makin tua makin menjadi Bu nggih. Wah sing wedok ngomyang sing lanang di hadapan karyawannya semuanya. Kenapa? Karena lanange selingkuh, gantek de anak loro, jebul sing ragati kuwi ya bojone. Masya Allah luar biasa Pak. Mboten semakin ora tok sing enom tok maksiatan. Ternyata kemungkaran itu adalah nemplok semua manusia. Hanyalah orang yang sabar dan syukur. Hanyalah orang yang takwa Allah yang akan bisa menyelamatkan dirinya dari panasnya api neraka. Mila yang pertama, monggo Bapak Ibu kita perbaiki sholat kita. Kita perbaiki betul sholat kita, jamaahnya, maknanya kita sholat, ruku, sujud, ya Allah. Nek lebare ya aja begegeh meneh sombong. Kita sudah sujud lho, bathuk iki lho wis nanggon kono Cik, nanggon sajadah. Betapa kita jungkong, hidupku, matiku, ibadahku semua adalah milikmu ya Allah, maka selamatkan kehidupanku. Kemudian yang kedua, birrul walidain. R.A. Kartini, betapa hatinya menika meronta karena dipingit, tapi R.A. Kartini adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka di surat Al-A'qaf ayat 15, di surat Bani Israel ayat 23, di surat Luqman ayat 14. Bapak Ibu, Allah mewasiatkan kepada kita umat manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun kita ini sekarang sudah tua, tapi kita semua punya orang tua. Tidak ada yang kita tidak punya orang tua. Maka mari kita bersama-sama, wasiat Allah jangan kita tinggalkan, karena memperingati R.A. Kartini adalah perempuan yang patuh kepada orang tuanya, dipingitan tetap tolabul ilmi. Dan yang ketiga, kata baginda Rasul, yang kedua saya tidak akan memperpanjang, wong pertemuan yora rampung dibahas 2 jam. Nggih. Ayatnya saya tunjukkan tadi, itu adalah wasiat Allah.
Wonten Bani Israel ayat 23, Allah menganjurkan, Allah memerintahkan, bahkan mewajibkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Demikian juga wonten Luqman ayat 18, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Para rawuh ingkang minulya, mila monggo yang keduanya adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua, kita tularkan kepada anak cucu kita sekalian. Jangan sampai menjadi anak yang durhaka, anak yang membangkang, anak yang tidak patuh karena ridallahu fi ridal walidain. Allah menghargai dari walidain itu mana? Ummuka. Walidain itu ada bapak, ada mbak, tapi ternyata Allah mengistimewakan kita kaum Hawa. Sebab ternyata kaum Hawa kuwi lemes, ringkih, tetapi ternyata dia adalah kuat. Wong lanang kowe momong anak 5 ora becus, wong wedok ngrewangi mbut gawe, gedhekke anak 5, nyambi berbagai pekerjaan rumah, wong wedok ya ora tau ngeluh. Amin Allahumma. Ndak sok nyuwun bayaran kali Pak Netole, Bu. Pak, aku ki nglembur jal ditung nek sampean ngingu babu pirang-pirang. Sing ngumbahi dhewe, sing momong nyawiki dhewe, sing resik-resik kamar dhewe, arek entek pira sampean. Tidak, inilah semangat Raden Ajeng Kartini. Maka Allah memberikan tempat yang terhormat, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jangan kuatir wong wedok, ora tok wong lanang sing arep diparingi panguripan sing luwih apik. Lanang lan wadon angger gelem ngamal soleh, ngamal sholihah. Yang terakhir nomor 3, wal jihadu fi sabilillah. Untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan ekonomi yang banyak, tidak bisa kita dapat dengan berpangku tangan. Maka Rasul menyampaikan, Allah sangat cinta kepada pekerja-pekerja keras untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan. Sing diinginkan apa? Oh, rak ngapalake surat Yasin. Nek tenanan insya Allah apal. Ning nek leda-lede ya ora apal. Arak bisa bangun rumah, arak mendapat pekerjaan, tunjukkan di hadapan pimpinannya. Kalau kita bukan karena pimpinan, tapi berjihadlah di jalan Allah. Karena Allah tidak sare, Allah tetap melihat tatu dan laku kita. Bahkan kita tidur pun Gusti Allah tidak tidur.
Maka jihad fi sabilillah adalah konsep ingkang dipun tanamaken Raden Ajeng Kartini jumbuh kalian dawuhipun Allah, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula Raden Ajeng Kartini berguru Mbah Soleh Darat wiwit yuswa 12-13 tahun ngaji Al-Qur'an. Kepengin ngertos tafsir Al-Qur'an, bahkan nyuwun kalian Mbah Soleh Darat supados Mbah Yai, Mbok Injiya panjenengan kersa nafsiri seluruh Al-Qur'an wonten ing bahasa ingkang kula mangertos. Alhamdulillah baru berjalan separuh, tetapi ternyata terhenti oleh menapa kasunyatan. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ternyata belajar dan belajar diikuti dengan semangat. Itulah lagu-lagu Kartini yang ditinggalkan, yang sering dinyanyikan oleh kita perempuan Indonesia. Penutup atur Ibu, man hafadha ala sholawati. Sinten kemawon sing kepengin hafid menapa ilmu kita. Hafid betul, maka jangan tinggalkan satu. Hidupkan malam-malam kita. Jangan hanya Ramadan saja qiyamul lail, tapi lanjutkan itu undakno. Ini caranya supaya kita tidak bungen tua. Ilmune ki nanjem tenan iso nglakoni. 1, sholatul lail wala rakaatain. Yang kedua, kulinakno gantung wudu. Terbiasakan kita punya wudu. Tidak hanya untuk sholat dan tidak hanya untuk membaca Al-Quran, tapi mau ke kantor, mau berangkat ngaji, mau kumpulan, mau apapun, mau bekerja, mau ke pasar, gantung wudu, insya Allah Allah akan nerso kita dari rayuan-rayuan, dari dedemit yang akan mengganggu. Yang ketiga, ketakwaan kita bawalah dalam rahasia dan dalam kesendirian. At-taqwa fisirri wal alaniyah menika konsep. Jadi biasanya dheweke sok diapik-apikke nek nang ngarepe wong. Angger wis dhewean wae cet brek rampung. Bukan itu. Tapi baginda Nabi mengajarkan takut kita kepada Allah itu jangan di hadapan orang banyak saja. Biasanya orang rak berbuat apapun ki umpet-umpetan, Pak. Engko nek wis akeh sundukane gek konangan. Takwa. Yang keempat adalah ayyakula littaqwa la lisyahawat. Inilah yang keempat. Marilah kita makan dan minum. Lebih-lebih lagi usia kita ini, Pak. Begitu kita bisa beli, tapi semuanya sudah dilarang. Menjadikan seluruh onderdil badan kita terasa. Kula mawon, mam jangan gleyor, biyen enake ra karu-karuan. Saiki angger mam jangan gleyor, sikile ora kena mlaku, kaku kabeh. At-tak ayyakula littaqwa. Marilah kita makan dan minum semata-mata supaya kita sanggup untuk beribadah. Biarkan yang enak-enak kita sudah ndak makan. Aku mbiyen ya wis tau. Littaqwa la lisyahawat. Aja ngomong mung nuruti aluweh, tua mati, nom ya mati. Arak mangsane mati ya mati. Kita diwajibkan untuk ikhtiar. Tiap hari kita memohon, Allahumma tawil umuri. Kenapa kita sakiti?
Terus monggo kita berikhtiar semaksimal mungkin agar Allah memberikan kesehatan, panjang yuswa, rezeki yang luas untuk beribadah. Syukur bagi kita bisa tindak Madinah, bisa umroh lagi secara bersama-sama. Amin amin Allahumma amin. Mekatenan semanten ingkang waget kita aturaken, marilah kita tutup bersama dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw amin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul adzim. Akhirul kalam, nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.